Sorak-sorai pengunjung sidang langsung bergemuruh usai hakim mengetuk palu dan memutuskan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti divonis bebas. Keduanya dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Haris dan Fathia tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kedua aktivis HAM ini lantas mengucap syukur atas putusan bebas yang mereka terima. Mereka adalah penegak hukum yang paling tinggi integritasnya hari ini di Indonesia. Mereka bekerja dengan pengetahuan, mereka bekerja dengan skill, mereka bekerja dengan dedikasi waktu dan tenaga yang luar biasa. Kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia, adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isnur. Dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya. Yang kedua, saya pikir doa dari keluarga Fathia, keluarga saya, gak henti-henti dan luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial, seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari KASBI, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi. Menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik. Sementara itu, para pendukung Haris dan Fathia yang berkumpul di depan ruang sidang langsung menyambut keduanya dengan sukacita. Mereka bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan hakim. Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku menghormati putusan hakim yang membebaskan Haris dan Fathia. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novan Dwi, Guntur, iNews melaporkan. Perseteruan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Maulidiyanti berawal dari video percakapan Haris dan Fathia di YouTube. Dalam percakapan di video, disebut bahwa Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Luhut yang tidak terima atas tuduhan keduanya melayangkan somasi terhadap kedua aktivis ini melalui kuasa hukumnya. Haris Azhar pun menjawab somasi ini dengan mengundang Luhut untuk tampil di channel YouTube-nya untuk klarifikasi tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun lewat kuasa hukumnya, Luhut menolak memberikan klarifikasi di YouTube dan menganggap pernyataan Haris termasuk fitnah. Luhut pun akhirnya melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain gugatan pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah. Usai dilaporkan Luhut ke polisi, Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang diwakili kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM. Sidang perdana Haris Azhar dan Fathia pun digelar pada 3 April 2023. Dalam sidang, jaksa penuntut umum sempat menolak eksepsi Haris, namun hakim mengabulkannya. Sidang pun terus bergulir hingga sidang tuntutan digelar pada 13 September 2023. Jaksa menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, sedangkan Fathia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara. Jaksa meyakini Haris Azhar dan Fathia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun hakim berkata lain dan memutuskan keduanya tidak bersalah. Hakim juga membebaskan keduanya dari segala tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan.
terdakwa diangkat menjadi pemeriksa. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin siang. Selain hukuman penjara, Rafael juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 10,79 miliar rupiah. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah perkara inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Vonis penjara yang dijatuhkan ini diketahui sama dengan tuntutan jaksa. Menurut hakim, terdakwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara terdakwa Rafael Alun masih akan pikir-pikir selama 1 minggu ke depan untuk menerima vonis atau mengajukan banding. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 untuk DPR RI. Dalam penyortiran surat suara yang dipusatkan di gedung KPU Purwakarta, didapati ratusan lembar kertas suara yang rusak. Petugas menemukan 135 lembar surat suara yang rusak. Kerusakan didominasi warna surat suara yang pudar dan robek di beberapa bagian. Hingga saat ini KPU Purwakarta telah menyortir sebanyak 75.860 lembar dari total 3.743.5 lembar surat suara yang dibutuhkan di Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, KPU Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga menemukan ribuan surat suara pemilu legislatif yang rusak. Kerusakan surat suara bervariasi dari bercak tinta di kolom caleg, robek pada kertas suara, hingga kondisi kertas yang banyak lipatan. Total sebanyak 5.010 lembar surat suara rusak. Jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah, mengingat proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlangsung. Total perlu saya sampaikan dari surat suara DPRD Kabupaten, kami sudah melaksanakan sortir sebanyak 1.026.593 surat suara. Nah, berarti memang ada kekurangan 7.058. Nah, dari jumlah itu ya, termasuk di dalamnya surat suara yang rusak 5.010. Kerusakan itu berupa apa saja, Pak? Macam-macam ya, jadi macam-macam ya. Jadi di antaranya misalnya kusut, kemudian pecah, ya, kemudian ada pecah-pecah itu. Nah itu sebagian besar itu. Surat suara yang rusak akan dikumpulkan kemudian diajukan ke KPU Pusat untuk diganti dengan yang baru. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur, Irwan Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bagaimana pandangan Bapak terhadap krisis? Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke Provinsi Gorontalo. Anies bertemu dan berdiskusi dengan warga dalam acara Desak Anies. Anies menjawab berbagai pertanyaan warga dan menjanjikan perubahan yang lebih baik untuk rakyat Indonesia. Anies juga menjelaskan terkait pembaruan 40 kota di Indonesia agar lebih maju. Ini 40 kota ini adalah kita berencana mengupgrade kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Kita tidak ingin pembangunan menimbulkan ketimpangan. Karena itu kita memilih bukan membangun satu tempat besar-besaran, tapi lebih dari 40 tempat secara serius ditingkatkan sebagai kota yang lebih maju, kota yang lebih berkembang. Inilah konsep pembangunan 40 kota Indonesia.
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyambangi kota Metro Lampung dalam acara Selepet Imin. Ratusan warga dan mahasiswa datang dan berdiskusi langsung dengan Muhaimin. Mereka bertanya seputar visi misi, program kerja hingga materi debat ketiga Pilpres yang berlangsung Minggu malam di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Muhaimin juga menghadiri senam pagi dan pengajian di Kabupaten Lampung Timur. Dari Gorontalo dan Metro Lampung, Faradila Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri talk show bersama para pemuda yang digelar di Gor Dharma Ayu, Indramayu, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD berdialog dengan para pemuda Gama Pantura yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Subang. Mereka berdiskusi soal permasalahan korupsi di Indonesia. Sementara Mahfud menilai, anak-anak muda saat ini sudah mulai cerdas. Mereka akan memilih pemimpin yang visi misinya sesuai dengan pengalamannya. Visi dan misi yang tertulis itu belum tentu cocok dengan karakter orang yang membawa visi dan misi. Karena bisa saja visi dan misi itu dituliskan oleh orang lain tanpa berdialog dengan pengalaman yang bersangkutan. Misalnya, orang harus bisa tidak percaya, saya mau menegakkan hukum, tapi dia sendiri adalah pelanggar hukum. Usai talk show, ratusan Gama Pantura ini juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. 3 capres kembali berlaga untuk kedua kalinya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Debat kali ini mengusung isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dipandu oleh moderator Anis Sadasuki dan Aryo Ardi, terdapat 11 pakar yang dipilih sebagai panelis untuk menyusun pertanyaan. Usai debat, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Polling ini diikuti oleh 52.439 responden. Ganjar Pranowo dianggap sebagai capres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan angka 62%. Sementara Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan angka 21%. Dan Prabowo Subianto di posisi terakhir dengan perolehan angka 17%. Ketua KPU Hashim Asyari menilai hal tersebut tidak patut dilakukan karena menimbulkan persepsi di masyarakat. Suasana debat sempat diwarnai aksi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Grace Natali, yang menghampiri moderator debat saat jeda iklan bersama Isyana Bagus Oka di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Video yang direkam salah satu peserta yang hadir ini pun viral di media sosial dan menuai ragam pendapat di masyarakat. Menanggapi aksi tersebut, KPU menilai hal ini tidak dapat dibenarkan apapun motif dan alasannya, terlebih KPU dan perwakilan tim masing-masing calon sudah sepakat soal mekanisme melayangkan protes. Pendukung dari salah satu capres melakukan gestur mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi setiap kali ada capres yang berbicara. Dan posisi mereka berada persis di belakang moderator. Jadi pasti terlihat dengan sangat jelas oleh setiap capres yang sedang berusaha menjawab pertanyaan dari para panelis. Mengingat waktu yang tersedia hanya 2 menit, maka pastilah semua capres butuh konsentrasi dan fokus yang tinggi. Oleh karenanya, gestur mengangkat tangan tinggi-tinggi ini berpotensi mengganggu konsentrasi dari semua capres yang sedang berusaha menjawab pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat. Kami sudah berkomunikasi melalui LO kepada KPU dan di saat yang bersamaan, di saat jeda iklan, saya bersama dengan Isyana Bagus Oka berusaha bertanya kepada moderator apakah gestur seperti ini diperbolehkan atau tidak. Dan kami juga membawa video sebagai alat bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para pendukung yang berada persis di belakang tempat duduk moderator. Jadi itu yang disampaikan di saat saya mendatangi moderator saat jeda iklan.
Senin pagi, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan berupa beras cadangan pemerintah ke 1.000 keluarga penerima manfaat di Kota Serang, Banten. Pembagian ini dilakukan di Gudang Bulog, Umbul Tengah yang berada di Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Bantuan pangan diberikan kepada 22,4 juta keluarga. Rencananya pembagian akan dilanjutkan hingga Maret 2024, namun bila APBN masih cukup, maka akan dilanjutkan hingga bulan Juni. Saat ini stok beras di gudang Bulog yang ada di seluruh Indonesia mencapai 1,3 juta ton. Stok ini disediakan jika terjadi penurunan atau gagal panen. Ada yang pendaftar baru sehingga di Januari ini bisa masuk untuk mendapatkan. Jadi ini yang banyak yang baru ya. Sudah terima semuanya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Januari, Februari, Maret. Setuju? Warga menyambut baik pembagian beras. Pasalnya saat ini harga beras terus merangkak naik. Warga pun berharap harga sembako kembali normal. Bantuan sembako sama dikasih hadiah sama Bapak Presiden, sepeda. Ibu, keluarga kerja apa, Bu? Kalau suami kerja itu kuli. Kuli. Iya, kalau saya ibu rumah tangga. Setelah membagikan bantuan beras cadangan, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Terminal Pakupatan yang berada di Kota Serang, Banten, dan meresmikan Waduk Karian yang merupakan waduk terbesar di Provinsi Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merasa senang dengan digelarnya bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Dihadiri langsung Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibjo. Warga juga menyampaikan aspirasi mereka tentang naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Warga berharap Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi mereka di parlemen. Ya alhamdulillah bisa bantu rakyat kecil seperti saya. Saya kan pedagang tempe, peyek. Ya biar langgeng dah. Ya sesuai dengan tujuan Partai Perindo yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Di mana kita tahu bahwa setiap kita terjun ke masyarakat, kita mengusahakan masyarakat itu sejahtera tentunya. Dan saat ini kita dengan adanya bazar murah, dengan adanya kesehatan, itu membuat mereka lebih nyaman sama Partai Perindo dan mereka tahu bahwa perjuangan kita ini bukan dari kita sendiri, tapi bersama-sama mereka kita berjuang untuk kemajuan bangsa. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini akan terus bekerja untuk rakyat, khususnya dalam meningkatkan tarif hidup masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 ini tampil kompak dengan jaket bomber ala film Top Gun. Ganjar dan Mahfud kembali mengangkat kepopuleran jaket bomber yang sempat booming beberapa waktu lalu. Jaket bomber yang dipenuhi emblem satset ini semakin membuat penampilan mereka bak pilot pesawat tempur. Penampilan capres-cawapres dari Partai Perindo ini sukses mencuri perhatian pemirsa dan netizen. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Pemirsa, debat ketiga Pilpres 2024 yang dengan tema pertahanan semula ini disebut menguntungkan Capres Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Namun dalam debat yang berlangsung semalam di Istora Senayan, Jakarta, bahwa materi debat seputar pertahanan justru banyak mendapat kritik terkait alutsista
Tentara Nasional Indonesia. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan solusi penting untuk menangani serangan cyber di Indonesia dengan peran Duta Besar Cyber yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 untuk menangani masalah di dunia digital. Duta Besar Khusus Cyber. Nah, ini yang baru sesungguhnya, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Duta Besar Khusus Cyber yang akan dibentuk oleh Mas Ganjar, oleh pemerintahan Ganjar Mahfud nanti ketika memang terpilih di pemerintahan tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan baru yang perlu dipikirkan, karena sampai saat ini kita ini darurat digital. Bahaya sekali kalau hal-hal tersebut tidak dilakukan dengan maksimal. Dan ini harus diperhatikan betul, sehingga harus punya perhatian yang betul-betul fokus, betul-betul maksimal ke dalam. Dihadiri langsung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Forum Betawi Rempuk dan Ikatan Keluarga Madura se-Jabodetabek mendeklarasikan diri mendukung pemenangan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Deklarasi yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, jajaran partai koalisi serta tim pemenangan nasional ini menjadi harapan FBR dan IKAMA untuk kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana sepak terjang Mas Ganjar, dari mulai beliau anggota legislatif 2 periode, lalu gubernur Jawa Tengah 2 periode yang sudah membangun 1.000 rumah, 1.000 jamban untuk warga tidak mampu dan mengentaskan 1 juta kemiskinan. Lalu Prof Mahfud, kita sama-sama tahu beliau juga sudah pernah ada di legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif. Kita harus berani menyuarakan kelebihan Ganjar Mahfud kepada teman, kepada saudara, kepada masyarakat, bahwa memilih itu pasti ada sebabnya. Dan kita yakin Ganjar Mahfud yang bisa membawa Indonesia emas. Dalam gelaran doa awal tahun yang digelar di lapangan Jalan Akses Rusun Cakung, Jakarta Timur ini, FBR dan IKAMA juga mendoakan pasangan Ganjar Mahfud terpilih memimpin Indonesia ke depan. Kalau ini adalah murni dari bawah dan mewakili masyarakat mayoritas yang tidak bisa hadir karena tidak ada pancingan yang sifatnya material. Saya ingin katakan pemilu itu adalah hari pengadilan bagi pemerintah, apakah layak untuk dipilih atau tidak bagi pemerintah dan calon pemerintah. Dukungan diberikan agar Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Betawi dan Madura khususnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ulama dan kiai se-Cirebon, Jawa Barat mengingatkan pentingnya penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan para ulama dalam halakoh kebangsaan yang berlangsung di Ponpes Darul Ilmi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Karena pentingnya penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi, maka peserta halakoh sepakat mendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Pilihan ini didasari keyakinan para ulama bahwa kedua tokoh tersebut memiliki kemampuan, kemauan dan juga rekam jejak penegakan hukum yang sangat kuat. Kami berharap, bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik, yang dibarokai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu jatuh ke Bapak Ganjar. Menggagas bazar murah tebus 5.000 sebagai bentuk kontribusi nyata untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi warga. Pemirsa, kegiatan diadakan relawan Srivi Saya Ganjar di kawasan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung, yang melibatkan para pelaku UMKM yang menggeluti bidang kuliner hingga fashion. Dagangan yang dijajakan tak membuat kantong jebol, karena hanya dengan uang Rp5.000 saja, warga bisa menikmati aneka macam jajanan. Selain kuliner yang menggugah selera, dalam bazar murah ini juga tersedia pakaian layak pakai. Keterlibatan UMKM di bazar murah ini merupakan strategi simpatisan Ganjar Mahfud guna mendorong pelaku UMKM semakin menggeliat. Kalau menangkap
Sementara itu, alumni muda Universitas Sumatera Utara dan Universitas Riau yang tergabung dalam relawan Sivitas Ganjar juga menggelar pasar murah sembako untuk masyarakat. Kegiatan digelar di Desa Manunggal, Labuhan Deli Serdang, Sumatera Utara yang menyediakan ratusan paket bahan kebutuhan pokok. Sebelumnya relawan telah menyebarkan kupon kepada masyarakat untuk dapat membeli sejumlah sembako seperti beras, minyak goreng, dan juga gula pasir. Selain mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga murah, warga juga memperkenalkan dengan visi, misi, dan sosok Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Pendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dari relawan Derek Dauguru atau Daru menggelar senam sehat di Jepara, Jawa Tengah. Kampanye yang bertajuk Senam Gemoy Pemilu Damai ini tidak hanya dihadiri tim kampanye daerah, namun juga tim kampanye nasional Condro Kirono serta Ketua Umum Relawan Daru Aditya Yusma. Dalam gelaran senam sehat ini ada pembagian beragam hadiah bagi peserta, diantaranya berupa sepeda motor listrik, juga 1 unit rumah. Warga Jalan Yosudarso, Kelurahan Wek 4, Kecamatan Padang Sidempuan, Sumatera Utara, mendadak heboh. Pasalnya kebakaran melanda kawasan padat penduduk. Insiden kebakaran ini diketahui warga saat kepalan asap menyelimuti kawasan tersebut. Alhasil sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Sedangkan sebagian warga lainnya berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dugaan awal kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, hingga akhirnya merembet ke bangunan lainnya. 3 unit rumah semi permanen ludes terbakar, sementara pemilik rumah menjerit histeris melihat kediamannya di lahap si jago merah. Salah seorang saksi mata menyebut api berasal dari atap salah satu rumah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Meninggal kosong. Kalau nggak salah aku mau meninggal. Orang meninggal? Iya, saudara orang itu. Di Kampung Are. Ya. Iya. Jadi ini kosong tadi 3 enggak satu aja? Oh, yang apa saja cuma satu yang kosong ini. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Letusan Gunung Semeru Senin pagi terpantau kamera CCTV milik relawan di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Letusan terjadi dengan tinggi kolom asap material vulkanik mencapai 2.000 meter dari puncak Gunung Semeru yang condong mengarah ke sisi selatan barat daya. Dan berdasarkan laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru, selama 6 jam terakhir Gunung Semeru tercatat alami 9 kali letusan. Gunung Semeru juga terpantau mengeluarkan awan panas letusan dengan jarak 1.000 meter ke sisi tenggara. Hingga kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Kendati demikian, petugas BPBD Kabupaten Lumajang tetap mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada dan mengikuti instruksi petugas. Usai melakukan penyelidikan mendalam, Komnas HAM menemukan sejumlah bukti pengeroyokan terhadap 7 relawan Ganjar. Bahkan Komnas HAM menemukan indikasi adanya pemukulan dengan menggunakan batu. Komnas HAM juga apresiasi kecepatan penanganan kasus ini oleh TNI dan meminta kesediaan TNI untuk bekerja sama menuntaskan kasus penganiayaan ini. Sebelumnya pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro terekam kamera CCTV. Dalam video sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. 4 orang terluka akibat peristiwa ini.
Pernyataan sikap 42 relawan Ganjar Mahfud. Polres Oku Timur perketat penjagaan gudang logistik. OI Expo serap UMKM masyarakat. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali iNews Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 9 Januari 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, di hadapan Ketua TPN Ganjar Mahfud, 42 relawan Ganjar Mahfud melakukan pernyataan sikap mendukung penuh dan berjuang menang untuk paslon nomor urut 3. Arsyad Rashid pun optimis Sumsel menyumbang suara hingga tembus di angka 33%. Program-programnya apa itu program-program bulan Sebagai upaya pemantapan demi pemenangan Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid pun Ketua Tim Pemenangan Nasional terbang ke Palembang demi memastikan serta meminta semua unsur TPN, DPD, DPC, Partai Koalisi dan relawan di kabupaten kota untuk totalitas dalam memenangkan paslon Pilpres dengan nomor urut 3 tersebut. Arsyad Rashid menjelaskan bahwa dirinya memiliki keyakinan bahwa Sumatera Selatan bisa berbuat dan menyuplai suara yang cukup besar untuk Ganjar Mahfud. Di lokasi yang sama, tepatnya di rumah bersama para relawan Ganjar Mahfud, Jalan Angkatan 45 Palembang, 42 relawan melakukan pernyataan sikap mendukung penuh dan berjuang menang untuk paslon nomor urut 3. Yang datang dari rakyat, mengerti, merasakan rakyat, yang berpikiran selalu untuk memastikan bahwa lapangan pekerjaan untuk rakyat dan juga bagaimana memastikan biaya hidup itu bisa dijaga. Kita ingin pastikan bahwa kesejahteraan daripada namanya masyarakat yang datang tahun itu adalah Mas Ganjar dengan sifat-sifatnya dan bagaimana beliau ada datang ke rakyat dan bisa berangkat ke desa-desa yang dipercaya oleh Pak pasangan Ganjar Mahfud menjadi ketua TPN. Tepuk tangan dong. Dengan menjaga kekompakan, kerja keras, dirinya optimis Sumsel menyumbang 33% suara pada Pilpres mendatang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Setelah kedatangan logistik surat suara sesuai tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Aktivitas kegiatan penyelenggaraan pemilu di gudang logistik pemilu Kabupaten Muara Enim mulai bergeliat. Dalam pelipatan dan penyortiran surat suara ini, KPU Kabupaten Muara Enim sudah merekrut petugas-petugas yang ditunjuk untuk proses pelipatan hingga packing. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Romeo Doni mengungkapkan, di hari pertama mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara presiden wakil presiden. Di hari pertama melibatkan 100 orang dan selanjutnya akan ditambah sekitar 300 orang. Pelipatan ditargetkan rampung tanggal 21 Januari sehingga dapat diketahui apakah ada yang rusak dan lainnya sehingga bisa dilaporkan untuk diganti. Untuk surat suara presiden. Oke. Untuk jumlah yang hari ini yang terlibat dalam pelipatan sendiri berapa? Di hari pertama ini karena kita juga kan ada surat suara yang akan datang masuk ke KPU Kabupaten Muara Enim. Jadi hari ini kita libatkan 100 tenaga sortir lipat untuk melipat surat suara presiden. Kalau besok mungkin kita sudah kekuatan full sekitar 260 sampai 300 orang pelipat. Pertama ini ikut pelipatan ya? Pertama ya? Informasinya kemarin dapat dari siapa informasi untuk ada ajaan pelipatan dan sortir ini?
Petugas pelipatan terdiri dari beberapa kelompok yang berisikan 10 orang. Masing-masing orang dalam kelompok memiliki peran sendiri, ada yang mengecek surat suara, ada yang melipat, dan juga ada yang merapikan lipatan hingga siap dikemas dan akan didistribusikan. Jajaran kepolisian dan TNI diterjunkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran tahapan pemilu. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, KPU Kabupaten Oku Timur melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara yang akan digunakan untuk pemilu mendatang. Sebanyak 2.549.115 lembar surat suara akan dilipat oleh KPU Kabupaten Oku Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur terus gencar melakukan persiapan yang telah menjadi tahapan-tahapan pemilu. Salah satu bagian dari tahapan pemilu tersebut yaitu pelipatan dan penyortiran surat suara. Surat suara yang telah dilipat dan disortir tersebut nantinya akan digunakan untuk pencoblosan. Ada sebanyak 2.549.115 lembar surat suara yang akan dilipat untuk digunakan saat pencoblosan nanti. Jumlah tersebut merupakan hasil dari akumulasi surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, dan Pilpres. Surat suara yang kita akan terlipat itu cukup lumayan banyak, di angka sekitar 2.500 lembar. Jadi memang harus kita targetkan ya nanti pada saat seminggu sebelum hari H itu seluruh sortir lipat, pengesetan dan packing itu bisa kita selesaikan. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Polres Oku Timur perketat penjagaan gudang logistik. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk memastikan proses lipat sortir surat suara berjalan dengan lancar, Kapolres Oku Timur meninjau langsung proses pelipatan surat suara serta memperketat penjagaan di gudang logistik KPU Oku Timur. Menyongsong pesta demokrasi yang akan datang, KPU Kabupaten Oku Timur terus melakukan berbagai persiapan, di antaranya melaksanakan pelipatan dan penyortiran surat suara. Untuk memastikan proses pelipatan sortir surat suara tersebut berjalan dengan lancar, Kapolres Oku Timur AKBP Dwi Agung Setiono meninjau langsung proses pelipatan surat suara serta memperketat penjagaan di area gedung logistik KPU Oku Timur yang menjadi tempat pelipatan dan penyortiran surat suara. Kapolres Oku Timur menjelaskan peninjauan pelipatan dan penyortiran surat suara serta penebalan penjagaan di gudang logistik KPU Oku Timur tersebut merupakan bagian dari pengamanan tahapan-tahapan pemilu. Kita tadi mengecek langsung terkait apa saja mungkin ketentuan-ketentuan dalam sortir dan pelipatan surat suara, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi kita lihat masing-masing kelompok sudah mengerti bagaimana penyortiran yang harus dilakukan dan proses pelipatannya bagaimana. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, guna menunjang kelancaran transportasi di pedesaan dalam mendistribusikan hasil bumi, jalan akses utama wilayah Semenda Raya dilakukan pengaspalan sepanjang kurang lebih 15 km. Infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi berperan penting mendistribusikan barang dan jasa, penunjang aktivitas warga terlebih di pedesaan. Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai, peran serta kepedulian dan rasa kebersamaan masyarakat sangat dibutuhkan. Keinginan masyarakat untuk menikmati akses jalan memadai yang selama ini menjadi keluhan, buruknya infrastruktur jalan mulai bertahap diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui anggaran APBD 2023 telah merealisasikan pengaspalan ruas jalan Pulau Panggung Segamit di Kecamatan Semenda Raya. Terbatasnya anggaran sehingga pengerjaan hanya dioptimalkan dari Pulau Panggung sampai Simpang Tanjung Raya. Peran serta dan dukungan masyarakat sangat diharapkan, terutama pengguna jalan harus sabar sebab kondisi sempit sehingga arus lalu lintas buka tutup agar kualitas jalan optimal. Lagi pengerjaan apa kita ini? Ini pengerjaan layer aspal untuk ruas Pulau Panggung Segamit. Ya dioptimalkan sampai Simpang Tanjung Raya kita full babat habis untuk pengerjaannya, Pak. Beberapa pengguna jalan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan para pekerja yang telah merespon keluhan masyarakat selama ini. Selaku pengguna jalan khususnya untuk ini gimana Pak dengan pembangunan ini? Untuk pembangunan jalan ini cukup bagus. Jadi memang inilah diharapkan masyarakat. Karena selama ini sudah lama dinanti oleh masyarakat, khususnya masyarakat Semenda. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye pemilu 2024, para calon legislatif melakukan silaturahmi dengan masyarakat. Melaksanakan sosialisasi agar masyarakat dapat mengenali para calon yang akan mereka pilih pada pemilu 2024 nanti. Calon legislatif menyempatkan berkunjung dan terjun langsung ke masyarakat di Desa Sumber Marga Telang, Kecamatan Tanjung Lago, Banyu-Asin. Para calon legislatif melakukan kegiatan kampanye mencari dukungan dari masyarakat. Warga yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda antusias menyambut kedatangannya para caleg yang menyampaikan janji politiknya. Warga yang datang ingin para caleg membuktikan janji jika mereka berhasil duduk menjadi anggota DPRD. Berbagai kegiatan digelar di tengah masyarakat, mensosialisasikan program kerja untuk memperebutkan kursi di DPRD Banyu-Asin dengan turun langsung memperkenalkan diri ke masyarakat. Antara caleg dengan warga, pengajian bersama antara caleg dari Banyu-Asin, itu diwakili oleh saya, dengan warga desa Timulago. Mudah-mudahan kita mengharapkan dukungan baginda saya bersama daerah asli Timulago. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
OI Expo serap UMKM masyarakat. Informasinya sesaat lagi. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Aju Somsel. Seekor ular sanca batik sepanjang 3 meter memasuki pekarangan rumah dan memakan ayam warga di Jalan Sultan Mansur, Kota Palembang. Pemilik rumah terpaksa meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi lantaran ukuran ular yang besar. Beginilah video amatir proses evakuasi terhadap ular sanca batik yang berlangsung dramatis. Ular sepanjang 3 meter ini ditemukan memasuki kandang ayam yang berada di pekarangan rumah milik warga di Jalan Sultan Mansur, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Pemilik rumah terpaksa meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengeluarkan ular dari dalam kandang. Tak butuh waktu lama, ular sanca dapat dikeluarkan dari dalam kandang dan dievakuasi. Menurut pemilik rumah, peristiwa ini baru pertama kali terjadi. Diketahui seekor ayam miliknya telah dimakan oleh ular sanca batik tersebut. Ya, pertama kena buka kandang ayam, puji kok. Terkejut aku ada tumpukan pecah ulo penuh sangkar itu kan. Ya tutup lagi. Baru aku telepon damkar. Ya terus?
Terus tidak lama tuh datang damkar, baru sekitar 8 lah datang tadi. Baru ditangkapnya. Susah dah Pak? Agak susah nangkep. Pulau kok apa? Sanca Batik. Pulau Sanca Batik. Berapa panjangnya Pak? Hampir 3 meter. Disinyalir musim penghujan membuat ular sanca batik ini hijrah ke pekarangan rumah milik warga. Usai dievakuasi, petugas damkar lantas membawa ular tersebut untuk diamankan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Ogan Ilir Expo yang digelar oleh Pemkab Ogan Ilir mampu menyerap UMKM masyarakat di masing-masing wilayah di Kabupaten Ogan Ilir. Dengan bangkitnya UMKM diharapkan meningkatkan ekonomi warga. Para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ogan Ilir saat ini sedikit bisa bernapas lega. Betapa tidak, di saat perayaan HUT Kabupaten Ogan Ilir ke-20 tahun yang jatuh pada 7 Januari 2024, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir membuka stand Ogan Ilir Expo. Dari setiap kecamatan dan masyarakat pun cukup antusias mengisi stand-stand yang disediakan. Berbagai produk unggulan hasil dari kegiatan Ibu PKK, seperti kemplang, keripik ubi, peye, kue semprong, telur asin, anyaman tikar, tenun, tas kerajinan, bunga hias plastik memenuhi stand masing-masing. Begitu juga para OPD dan juga unsur kecamatan juga tak ketinggalan mengisi stand tersebut. Tak heran jika pengunjung Ogan Ilir Expo ini pun cukup ramai saat dibuka sejak 7 Januari hingga 12 Januari 2024 di pelataran halaman depan Masjid An-Nur Kompleks Perkantoran Tanjung Senai Indralaya. Bupati Ogan Ilir berharap masyarakat dapat memanfaatkan ajang OI Expo selain sebagai ajang meningkatkan ekonomi, juga sebagai ajang promosi. Kenapa bisa sebesar ini? Tidak lain bukan hanya Bupati, tapi seluruh dukungan dari masyarakat, dari Forkompimda, dari tokoh-tokoh masyarakat yang mengakibatkan pembangunan ini walaupun dengan Pak Ardana ini 2,5 tahun, tapi karena mungkin walaupun anggarannya sedikit, tapi dapat terlihat bagaimana pembangunan geliat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat dan semua pihak diminta untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama OI Expo digelar, agar tercipta kondisi yang aman dan lancar. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika.